Hai hai, halo Sobat Santano. Jumpa lagi bersama aku Novi di Santano Podcast. Oke, di sini aku nggak sendirian aja. Di sini aku bersama ketiga narasumber yang akan berbincang-bincang ria bersama kita selama podcast hari ini. Oke, kakak bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Hai, aku Tania dari kelas 11 IPS. Kalau aku Tere dari kelas 11 A1. Halo, aku Kalista dari kelas 11 A1. Oke, terima kasih ya Kak atas perkenalan dirinya. Oke teman-teman, di sini kita podcast hari ini kita akan membahas tentang study tour kita kelas 11 pada saat kemarin ya. Jadi apa sih oleh-oleh yang kalian bawa dari study tour kemarin? Ada nggak oleh-oleh? Banyak banget. Udah dibagi-bagi loh. Banyak bakpia. Bakpia Jogja ya itu. Enak rasanya? Dan Pengen lagi. Oke, untuk study tour kalian kemarin ini ada nggak sih keseruan study tour kalian dari awal study tour hingga kalian pulang ke Bali? Misalnya dari Tere? Banyak sih keseruannya karena kan bisa dibilang study tour nih pertama kali ya dan di SMA bareng teman-teman gitu. Jadi banyak lah keseruannya, apalagi destinasinya lumayan tuh banyak bareng teman-teman gitu. Oke, kalau boleh tahu rute kalian study tour nih kemana aja sih? Dari kemana sampai kemana gitu? Kalau rute yang pertama kali kita ke Jogja ya. Di Jogja itu kita ke beberapa destinasi. Contohnya itu kayak apa ya? Prambanan. Habis itu ada Ganjuran juga. Ganjuran. Pusat oleh-oleh. Apa nama pusat oleh-olehnya? Java. Oh iya, di Java. Habis itu Kemana lagi? kita sempat ini nggak sih jalan-jalan ke Malioboro itu? Oh di Jogja. Heeh. Ya, kita ke Malioboro. Nah, di Malioboro ngapain aja deh? Kita bisa ya, tapi aku bareng sama beberapa teman kan. Kita pastinya makan kan karena kita dibebasin di situ. Terus pasti kalian semua nyoba ke rumah hantunya kan. Iya, Pasti. Itu harus coba Mas Rai. Kalian bertiga ikut ke Mantu ya? yo. Di mana? Beda-beda. Oh. Iya, beda rumah hantu ya, kan ada 2. Terus habis dari Malioboro tuh kemana lagi? Malioboro Ke jalan ke Malang. Iya, langsung. Oh langsung satu hari tuh. malamnya langsung ke Iya, Malang. malamnya langsung. Oh capek nggak sih? Bang, Dari dari keseruan. di bis. Iya, melelahkan. Oke, setelah ke Malang, besoknya itu kalian? Kita langsung kemana ya dari Malang? Kita dari Malang itu apa ya? Sebentar. Kita ada ke Heha Sky kalau nggak salah di Malang. Terus apa lagi ya? Lupa deh. Banyak kali destinasinya nih. Berarti lumayan banyak ya rute-rute kalian study tour kemarin Jatim tuh. Park, sahabat. Oh, Jatim Park. Itu yang paling banyak banget ya di Jatim Park tuh ya. Ya, sebelum Malang tuh kita di Jogja juga sempat ke kampus Sanata Dharma. Karena kita dapat perkenalan dari kampus yang mungkin buat nanti kalian yang nyari kampus bisa masuk situ. Keren-keren kok isinya. Oke, mantap. Berarti lumayan-lumayan juga ya rute-rute kalian selama study tour kemarin nih. Terus, berarti kan itu keseruan kalian study tour. Terus apa sih yang kalian dapat dari mengikuti ke study touran ini? Dari mana nih? Mulai dari Tania, coba. Apa sih yang Tan dapetan? Banyak banget Kak. Kan itu kita study tour bareng teman-teman. Kita nggak sama orang tua, jadi kita dilatih untuk mandiri. Terus Belajar merantau ya? Ya. Terus kita harus pinter-pinter nih ngurus uang, gimana kita belanja ini itu, hemat ini itu. Terus kita belajar kebersamaan. Habis itu adalah jatuh bangunnya sedih, senang, capek segala macam. Seru intinya. Mantap. Kalau untuk Kalista sendiri nih, apa yang Kalista dapat? Kalau apa yang aku dapat dari study tour sih ya kebanyakan kayak apa yang Tania bilang. Cuma untuk aku ya pasti mostly fun karena
kita dari awal sampai akhir itu kan ditemenin sama teman-teman gitu, juga kita banyak main ke sana sini gitu. Dan pas di Jatim Park juga walaupun udah beberapa kali ke sana, cuma kan feel yang didapat pas sama temen itu Beda. Jadi kayak bener-bener bisa let loose, bisa fun gitu. Itu yang aku dapat, fun, dan kita juga bisa belajar untuk mandiri kan, karena nggak ada dampingan dari orang tua. Tapi walaupun ada guru juga, kita masih harus pinter-pinter gitu ngatur waktu untuk misalkan MCK dan makan. Dan kita juga pas saat di pusat oleh-oleh ataupun di tempat permainan gitu, kita juga harus kayak mikir kayak kalau misalkan aku beli ini uangnya cukup nggak untuk nanti kemudian gitu. Jadi kita juga bisa untuk mengatur uang yang kita punya gitu. Oke, mantap juga ya. Dan untuk Tere sendiri nih, gimana Ter? Apa yang Tere dapat Ter? Tentu aja nggak beda jauh dari mereka karena kan pengalamannya sama gitu. Tapi untuk aku sendiri mandiri sih, karena jujur aku orangnya tuh nggak mandiri. Kemana-mana tuh pasti mama yang ngurusin koper kan. Terus gara-gara ada study tour nih, aku bisa ternyata untuk mandiri nata-nata koper sendiri. Terus sama kayak yang Kalista bilang, keuangan tuh kita atur, nggak boleh boros. Karena kan kita cuma dibekelin pasti berapa kan, nggak mungkin lah kita boros, kita bayar-bayar semuanya gitu. Jadi pikir nanti aku kesini bisa nggak sih kita main di sini gitu. Sama sih. Mantep ya yang kalian dapat, apa kita study tour terus ya? Biar kita bisa semakin mandiri kayak gitu. Oke. Nanti ya. Dan itu kan yang kalian dapat dari study tour. Terus pasti kalian study tour tuh pasti banyak kan wisata-wisata yang kalian kunjungin. Apa sih wisata yang nggak kalian lupain selama kalian ke study tour tuh, dan kenapa kalian memilih wisata itu? Bisa dari Kalista? Kalau aku sih palingan ya yang aku bilang Jatim Park. Itu tempat yang paling memorable banget buat aku karena di sana tuh banyak wahana dan ada juga beberapa wahana ekstrim yang bisa dicobain sama temen-temen kan. Kayak misalkan 360 gitu. Ini berdua juga ada pernah coba kan? Seru kan? Tepa. Iya. Ya. Seru banget kalian coba. Aku nggak tahu soalnya aku cuma nyobain wahana satu, terus aku udah KO. Aku udah nggak akan mau mencoba. Seru banget tau. Habis itu selain Jatim Park juga ada Malioboro. Terutama salah satu tempatnya itu kalau nggak salah ya rumah hantu. Di sana aku sama teman-temanku kan masuk dan kita tuh kayak menjelajahi tempat itu. Nah, yang paling ngebuat aku nggak bisa ngelupain itu pas kita di dalam itu kayak teriak-teriakan, dorong-dorongan itu. Sampai ada beberapa tuh ada temenku yang di sini ya kayak lebam gitu loh. Gini. Oh astaga. Ya, Itu pasti rumah hantu sama aku enggak? Yang rumah hantu keberapa tuh? beda. Oh beda ya? Oh beda. Tahu dong kalian kemana waktu itu? Abis itu kita nggak, bukannya kita rumah hantu selanjutnya lagi 2 tuh nggak ikut kita ya? Nggak, Kalian? Aku sama yang ini nih Oh nggak ikut. kepisah. Berarti itu wisata favoritnya Kalista ya, Jatim Park sama Malioboro yang ada rumah hantunya. Selain di Malioboro ada nggak sih wisata-wisata di Malioboro yang Kalista kunjungi? Selain rumah hantu, naik delman mungkin, naik becak mungkin, ada nggak? Iya, pulangnya naik becak. Seru nggak? Bapaknya agak judes sih. Oh, judes. Itu minusnya. Ya, pas perjalanannya tuh seru, bisa ngeliat sekeliling dan bisa gimana ya, kayak deja vu soalnya pernah gini becak juga kan udah lama gitu. Tapi ya gitu, bapaknya judes. Judes itu. Kalista sendiri naik delman? Nggak, kita kan ada 6 orang, jadi satu dalam satu Satu delman. 3 apa 2? Ayo. Delman itu yang kuda. Atau beca. Mau naik delman atau apa ini? Iya. kira becak. Oh beca. Oh, motor ya. Oh, Dua becak. orang. Aku typo ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, naik becak itu satu ini nih 2 orang. Iya. Kalau nggak salah satu becak motor nih kalau nggak salah sekitaran 30.000. 30.000 per orang. Worth it kan tapi Worth it kalau yang minus buat bapaknya. iya minus sih bapak doang judes ya. Oke, itu aja kau? Iya. Itu aja. Coba untuk Kakak Tania, apa sih wisata yang Kak Tania nggak pernah lupain selama study tour? Kalau dari aku yang pertama Prambanan.
karena itu pertama kali aku bener-bener megang candi yang anjay besar banget. Habis itu capek panas, terus dengan keadaan candi Prambanan yang besar dan luas kayak gitu. Terus di situ juga kita bisa ngeliat banyak banget peninggalan-peninggalan kayak batu-batu yang berantakan di sekitar situ. Habis itu ada patung-patung Monumen. tokoh-tokohnya Oh. lihat situ. Dewa-dewa. Habis itu keliling-keliling lihat candi-candi yang lain pakai mobilnya tuh. Pakai mobil yang Ayo, disewa lah ayo. ya. Ya, mobil sewa. Mobil sewa gitu lah pokoknya. Terus habis candi Prambanan ada Malioboro. Malioboro tuh benar-benar wisata yang paling disenangi oleh kita semua ya. Bebas, dikasih kebebasan di Malioboro, waktunya lama, terus sangat Cantik banget Malioboro tuh, guys. malam-malam lagi. Terus habis Malioboro ada Jatim Park ya. Tidak lupa dengan Jatim Park. Berarti di Prambanan Tania belajar banyak tentang IPS Yoi, ya. Puji Tuhan. Betul. Gak rugi kan saya Pak Dar? Pak Dar bisa ditambahkan nilainya Tania. Karena sudah belajar tentang Candi Prambanan. Oke, bagus Tan. Terus untuk Tere, apa sih wisata yang Tere suka? Kalau aku nggak beda jauh dari mereka, udah pasti Malioboro. Karena itu pertama kali aku juga ke Jogja kan, dan ke Malioboronya. Aku nggak tahu ternyata Malioboro tuh nggak cuma dari omongan orang indah, ternyata pas aku lihat malam-malam memang cantik kan, karena banyak lampu-lampu gitu. Terus kita lihat ada banyak delman berjajar, itu kan jadi kayak makin wah gitu, kayak Istimewa. beda feelsnya di sini kan gitu. Terus tempat wisata kedua yang aku suka sama Jatim Park, karena di Jatim Park nggak cuman wahana-wahana kayak gitu aja, di situ ada kayak miniatur gitu, terus kayak ada alat-alat tentang IPA gitu. Iya, Kalau iya. kita awal masuk tuh itu seru dicoba-coba, itu aja sih. Seru dicoba-coba untuk masyarakat IPA ya, yang masuk ke IPA. Kita Boleh deh. tapi jangan salah Tan, IPS ada kok yang ini tuh loh yang perubahan monyet-monyet tuh yang naik ke situ tuh. Itu kita belajar juga. Jadi seru lah ya di Jatim Park tuh, kita bisa belajar, kita bisa bermain kayak gitu. Oke, itu kan tadi wisata yang kalian favoritkan. Terus dari banyaknya wisata itu, dari banyaknya kalian study tour itu, ada nggak sih momen dimana kalian tuh nggak bisa ngelupain momen itu di saat kalian study tour? Mulai dari tadi kan Kalista udah, sekarang Tere dulu. Kalau momen ya jujur semua sih momennya nggak terlupakan gitu, karena kan bareng teman-teman ya. Tapi yang paling nggak bisa dilupain tuh pas yang di rumah hantu. Itu pertama kali aku masuk dan terakhir kali dalam hidupku aku masuk rumah hantu. Itu nggak bisa dilupakan banget. Aku sampai hampir nangis. Itu bareng teman teriak-teriak tuh seru banget. Kalian harus coba. Dapat kebersamaan sama teman-teman ya, itu momen yang paling Tere nggak bisa lupain selama study tour. Oke, agak sedih ya. Terus untuk Kalista, apa sih momen? Momen yang aku gak bisa lupain palingan simple sih, kayak di bus aja. Oh, kebersamaan di bus ya. Karena kita ada kayak karaoke, ada teriak-teriak, kita gimana ya, duduk berjam-jam di satu di satu tempat, cuma bisa ngeliat ke kanan jendela atau nggak ke kiri. Dan ya thrill yang kita dapat pas supirnya nah ya itu aja sih kalau aku. Berarti di bis ya. Kita 1 hari di bis, tidur di bis, itu kerasa banget. Semua kaki bengkak. Aduh. Iya betul, tekuk-tekuk, saling mepet-mepet kayak gitu. Betul-betul. Terus untuk Tania? Kalau aku yang paling nggak bisa dilupain tuh pas di rumah hantu juga. Oh, Itu benar-benar rumah hantu nih banyak banget ya momen yang nggak bisa dilupain. aku nggak inget tuh siapa ya, bang siapa, pokoknya aku cengkeram Kayak aku deh. keluar nangis. Nangis tahu Itu di rumah dipeluk sama mbak kuntinya. Wah. Habis itu di mana lagi ya? Banyak sih, terutama juga di bis kayak Kalista bilang, karena kan kita
hampir 24 jam lebih kita di bis sama orang itu aja. Apa-apa kita di bis, ribut-ribut nyanyi bareng. Udah sih. Di hotel atau penginapan gitu nggak ada? Ada sih. Ada sih di mana? Kita kalau di hotel gitu pasti malam-malam itu keluar. Iya, Oh, juga keluar belanja-belanja Iya. gitu ya tengah malam. Kapan lagi coba kita keluar malam-malam? Bareng temen. Di Bali kalau misalnya kita sama orang tua nggak usah dikasih nggak sih? Oke. Duh, maaf ya orang tua, kita bercanda. Oke. Kan momen yang nggak bisa kan lupain udah. Terus wisata-wisata yang masih membekas di kalian itu, kehappyan kalian di wisata tuh udah. Kesan dan pesan kalian selama mengikuti study tour. Kesannya kalian apa mengikuti study tour dan pesan untuk study tour selanjutnya untuk adik-adik kita. Kok misalnya ada. Masih ada kok, masih ada. Nah, kesannya dulu deh, kesannya untuk study tour ini dari Tania. Kalau aku ini udah seru, capek pasti. Tapi ya terbayarkan kok karena emang seru. Terus kita belajar banyak hal kan. Jadi kayak lebih banyak lah yang kita tahu dari study tour ini. Terus kalau misalnya pesanku study tour untuk adik-adiknya ini mungkin bisa cari lokasi lain, Destinasi lain. terus nih kalau bisa ya supirnya dilatih dulu sahabat. Oke. Kita udah capek, udah muntah berapa kali gitu. Muntah, udah mabuk. Oh, berarti itu pesan untuk Pak Nanang ya, Iya, Pak Pak Nanang. Nanang. Tolong. Ini banyak mabokan terus dapat supir kayak gitu, apa nggak makin? Ya cari yang friendly tolong. Iya. Tapi bagus kok. Ya, Bagus ya, tempatnya. Bagus. Ada lampunya, jadi kita nggak terlalu gelap banget buat tidur gitu. Cuman minusnya itu ugal-ugalan. Gitu. Ada lagi pesannya untuk adik kak? Misalnya untuk kampusnya bisa ditambah atau diapain gitu? Iya sih. Kalau bisa mungkin anjir kalau UGM agak-agak ya. Siapa tahu ya bisa. Atau Atma gitu. Amin, semoga. Ya, gitu ya Pak Nanang pesan dari Tania. Untuk kesan dan pesan dari Tere. Kalista, ya Kalista, maaf. Untuk Kalista sendiri apa tuh? Kesan-pesan dariku ya, study tour ini emang udah seru banget. Kita dapat kebersamaan, kita dapat experience yang banyak dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan untuk pesannya apa ya? Mungkin kalau bisa nanti lain kali untuk misalkan adik kelasnya itu kalau bisa sesuai jadwal. Karena itu bisa ngecohin sedikit loh. Kalau misalkan takutnya kita udah nyiapin apa ya, girls problem lah, misalkan kita udah nyiapin baju atau enggak outfit untuk misalkan tempat ini, nah tiba-tiba pas nyampe kayak pertengahan jalan gitu Ada perubahan. ada perubahan itu kan kayak agak gimana Bingung, gitu. iya. Kayak misalkan apa yang udah kita persiapkan itu tiba-tiba langsung kayak out of the window gitu, beda lagi gitu. Dan apa ya, mungkin lain kali kalau misalkan reservasi bisa lebih hati-hati ya, karena siapa tahu kan misalkan salah reservasi sementara muridnya itu, siswa-siswinya itu lagi di posisi yang lapar banget kan, itu kan agak bisa mengecewakan dikit gitu. Tapi ya overall nggak apa-apa sih, karena dia tuh udah bisa dilunasi dengan rasa fun yang didapat dari study tour-nya itu. Betul. Dan untuk Tere apa sih, ada kesan dan pesan nggak Ter? Kalau aku kesannya tuh aku dapat kesan tuh dari guru-guru, karena aku study tour ini bisa dibilang dalam keadaan sakit kan, kakiku cedera. Nah, guru-gurunya ini terutama nih Pak Endi nih udah kayak bapakku gitu loh. Beliau ini baik banget gitu. Kayak kakiku juga sempet kayak apa ya namanya gitu, pokoknya yang kayak ada gumpalan cairan gitulah. Itu Pak Endi juga yang bantuin buat ngilangin. Tapi Pak Endi ini bagus banget. Nah, terus kalau kesan untuk dari keseluruhan study tour-nya ya seru, udah pasti seru. Dan pesannya tuh nggak beda jauh nih. Kalau reservasi jangan sampai salah tempat, karena
kan kita naik bis bisa jadi tempat yang kita tempatin tuh sempit, susah lah kita untuk pindah tempat. Dan juga supirnya jangan ugal-ugalan nih, kita udah deg-degan di dalam bis, tolong banget. Udah Kan paling depan lagi melihat ugal-ugalan itu ya. Gimana dulu tuh Jalanan tuh kayak langsung muak loh. Oke. Kan kamu tanya kesan dan pesan aku. Karena aku juga tadi tuh. Ya. Tapi sama sih kayak Tere itu guru-guru tuh kayak bener-bener ngomong anak gitu. Kalau misalnya Tere kan Pak Endi, kalau misalnya aku Pak Vino. Makasih ya Pak Vino sudah memopong. Kalau misalnya kan tidur di bis ya, kan pakai bantal tuh. Kan kalau misalnya bisa egol-egol gitu karena supirnya kan apa sih otomatis jatuh gitu. Pak Vino ini beda banget, dia itu membantu saya, membantu kepala aku kayak Pi gitu. Itu kalau misalnya bisa dihitung bisa beratus-ratus kali Pak Vino membantu itu. Terima kasih ya Pak Vino atas ke act of service-annya Pak Vino, dan Pak Endi juga terima kasih sudah memomong kita sebagai anaknya. Semua guru ngasih. Iya betul. Terima kasih semua guru-guru yang sudah ada di study tour kita kemarin. Tapi kesannya juga seru sih, benar-benar seru banget. Itu juga first time ke Jogja. Itu kayak dikasih kayak wah ini kebebasanku banget, tidak langsung pakai aja semua ini kebebasan ini Lagi semua. kan dibebasin, dikasih uang yang banyak. Iya, terus belanja-belanja, aduh, terus balik-balik ke Bali udah selesai kesenangan itu. Langsung terdiam. Oke, itu tadi kesan dan pesan dari Tania, dari Kalista, dari Tere selama mengikuti study tour. Study tour kalian berapa hari sih? Lupa tanya nih tadi. 5 hari. 5 hari langsung pulang. Apa 5 hari di perjalanan? Pulangnya tuh pulang tambah total pulang 6 ya. Total 6. Oke, berarti lumayan seru ya berarti. Rate keseruan study tour kalian. Dari Tania. 8/10. Kalista. 7,5. 1/10. Yes. Tere. 8/10. 8/10. Aku 9/10. Oke. Tamat juga ya kita study tour ini, kita udah gak akan study tour lagi. Tapi kalau misalnya adik kelasnya mau study tour nih tahun depan, kan bakal mau ikut nggak? Kalau ikut join gitu nggak? Gas ya. Terus menurut kalian apa sih kota yang kalian pengen banget kalau misalnya adik kelas ini study tour? Kalian pengen ikutin gitu? Bandung nggak sih? Ya Bandung. Sama Jakarta. Anjay, Bandung sama Jakarta. Oke. Bandung. Amin ya, amin. Ada study tour terus kita ikut lagi. Ya, semoga ya. Oke, itu tadi percakapan-percakapan kita, perbincangan-perbincangan kita mengenai keseruan study tour kita selama 5 hari kemarin. Jadi lumayan seru ya, berarti percakapan-percakapan kita, terus keseruan-keseruan study tour kelas 11 kemarin, gitu. Jadi nggak akan pernah dilupakan pada kita. Oke, kita sampai di penghujung acara, penghujung pembicaraan kita pada hari ini. Oke, untuk adik-adik kelas 9 yang ingin meneruskan SMA-nya ke jenjang SMA, bisa langsung bergabung di SMAK Thomas Aquino, karena SMAK Thomas Aquino sudah membuka pendaftaran PPDB gelombang ketiga. Dan di SMAK Thomas Aquino ini juga sudah pembangunan SSC. SSC itu apa sih? Santana Sports Center. Itu tuh lapangan olahraga gitu ya. Dan SMAK Thomas Aquino juga itu ada di kelasnya itu ada apa sih? AC. Ada AC. 2 biji sahabat. 2 biji ya, 2 biji. Gimana nggak dingin banget ya, itu udah ada 2 AC, terus 2 kipas. Buka kusam, sudah rambut lepek. Langsung daftar di SMAK Thomas Aquino. Yeay, bye-bye. See you podcast selanjutnya.